Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana untuk menghitung beban mati yang bekerja pada bangunan. Nah, hal ini sama halnya seperti mendefinisikan sebuah kombinasi beban. Ketika kita mendefinisikan sebuah kombinasi beban, yang di situ ada beban hidup, ada beban mati, ada beban angin, ada beban gempa, ada beban hujan, ada beban salju, tentu kita harus melihat kondisi yang ada. Semisal di Indonesia itu tidak ada yang namanya beban salju, dan itu jarang terjadi. Nah, kenapa begitu? Karena Indonesia adalah negara yang sebagian besar iklimnya adalah iklim tropis, sehingga tidak terjadi salju. Jadi, di dalam sebuah kombinasi beban tentu tidak dimasukkan beban salju, sehingga yang bekerja hanyalah beban angin, hujan, mati, hidup, dan gempa. Nah, seperti itu juga beban mati. Nah, beban mati yang bekerja di bangunan itu dapat berupa dinding. Dalam SNI 1727/2013 itu dapat berupa dinding, beban mati yang berada di lantai, beban mati yang berada di atap, lalu beban mati yang di area plafon, lalu ada beban mati di area tangga, kemudian ada dinding partisi, lalu ada finishing, lalu ada cladding. Nah, kita catat terlebih dahulu mengenai apa saja itu beban mati berdasarkan SNI 1727/2013 dan SNI 1727 tahun 2020 revisi. Ada bukan akibat ya, tapi pada akibat dinding, lantai, lalu atap, lalu plafon, lalu tangga, lalu dinding partisi, kemudian cladding. Nah, pertanyaannya, apakah semua beban mati ini bekerja pada suatu bangunan? Tentu saja tidak. Jawabannya itu. Nah, kalau kita membuat dalam bentuk lantai, bekerja pada bangunan titik-titik lantai. Dinding dan lantai itu bekerja pada bangunan 1 sampai dengan di atas 1. Lalu, beban lantai ini itu dapat berupa beban lantai yang berada di atas lantai 1. Semisal bangunan itu ada 3 lantai. Nah, lantai 2 dan lantai 3 itu bisa jadi ada beban matinya. Nah, artinya bahwa beban mati untuk lantai itu berada di atas lantai dasar 2 sampai dengan di atas 2.
Kemudian atap, ya tentu saja berada di atap itu sendiri. Untuk plafon, tentu saja plafon ini tidak semuanya. Artinya apa? Bukan hanya penutup plafonnya saja. Plafon, tetapi juga ada ketika di situ ada pemipaan. Nah, ini sama dengan beban lantai. Dia berlaku di 2 sampai dengan di atasnya. Satu juga berlaku 1 sampai dengan di atas 1, kemudian juga berada di atap. Nah, sama halnya dengan pemipaan atau pengkabelan yang posisinya terletak di bawah lantai. Kemudian untuk beban tangga tentunya beban yang bekerja pada tangga. Contohnya nanti kita jelaskan. Lalu dinding partisi itu tidak semua, dan ini hanya berlaku jika memang dibutuhkan. Catatan, jika diperlukan. Hanya berlaku pada bangunan menggunakan rangka atap. Ini wajib. Jika ada tangga. Dinding partisi juga jika diperlukan. Pada dasarnya dinding partisi ini bekerja pada lantai. Nah, coba kita cek terlebih dahulu. Partisi. Nah, di dalam SNI 1727 maupun SNI
itu didefinisikan sebagai beban yang dapat berubah. Di sini kita dapat ketahui bahwa partisi didefinisikan sebagai beban yang dapat berubah. Itu karena dia dapat dilepas pasang dan diatur kembali. Nah, partisi ini dia hanya berlaku untuk daerah kantor biasanya, untuk bangunan yang berfungsi sebagai kantor. Sehingga bangunan yang digunakan sebagai rumah atau tempat tinggal itu tidak diberlakukan. Kemudian juga ada cladding. Cladding itu apa? Cladding itu adalah pelapis dinding bangunan. Biasanya yang seperti ini. Mungkin kalau di dalam konstruksi kita nyebutnya adalah ACP, UPVC. Nah, itu juga. Jadi untuk claddingnya sendiri itu di dalam SNI itu tidak dijelaskan berapa, tetapi teman-teman bisa mengambil dari perencanaan yang sudah pernah dilakukan atau melalui sumber-sumber lain. Tetapi ini tidak beban ini tidaklah wajib digunakan ketika teman-teman merencanakan bangunan tertentu seperti rumah tinggal. Terkadang ada yang menggunakan cladding, terkadang tidak, atau bangunan kantor ada yang menggunakan cladding dan terkadang tidak. Untuk cladding sendiri tentunya sering digunakan pada struktur atau bangunan yang memiliki elevasi yang cukup tinggi. Biasanya di atas 5 lantai. Jika teman-teman sering melihat di lapangan. Jadi di sini kita buat jika diperlukan.
Ini kita buat untuk balok plat, rangka atap, area plafon. Ini tangga, ini lantai. Yang cladding itu tentu saja posisinya di balok. Nah, jadi setelah kita mendefinisikan beban mati yang bekerja, tentu tahapan selanjutnya adalah menghitung beban mati. Nah, untuk menghitung beban mati kita jelaskan pada video selanjutnya. Jadi, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika ada tambahan ataupun mungkin saya salah terhadap pemahaman, mungkin teman-teman bisa berkomentar melalui kolom komentar dan menyampaikan apa yang salah dan apa yang benar gitu. Jadi kita bisa saling sama-sama mengkoreksi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time.